Justina Pangkat, 60 tahun, pelapor atau korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, menyatakan kekecewaan setelah kasus terhenti selama setahun lebih di meja penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus ini bergulir dari Surabaya oleh kuasa hukum dalam perkara tipu gelap ini akhirnya mengalihkan laporannya ke Jakarta. Alasannya para tersangka dan lokasi penipuan berada di Jakarta. Setelah dilakukan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan sejumlah tersangka Arwin Nahawi, Linda Yulianatan, dan kawan-kawan. Bahkan polisi juga telah memburu tersangka Dedi Irawan Santoso yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Terkait perkembangan perkara laporan polisi tipu gelap yang dengan terlapor Dedi dan kalian, gimana Pak kekecewaannya Pak? Saya sedikit kecewa karena istilahnya sampai sekarang perkaranya berhenti. Perkembangan terakhir perkara ini tahap apa Pak? Tahap ini sudah masuk tahap penyidikan di sini. Berkas perkaranya udah dilimpahin nggak ke Kejaksaan Negeri Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Pak? Berkas perkaranya sudah dilimpahkan tetapi dikembalikan lagi oleh jaksa karena ada di P19. Nah, sampai sekarang belum dikembalikan lagi kepada jaksa, sudah hampir 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Alasan penyidik apa Pak? Sampai sekarang kita belum dapat alasan dari penyidik. Untuk hasil konfirmasi dari pihak jaksa peneliti di Kejari Jakarta Selatan seperti apa kemarin Pak? Untuk perkara ini sebenarnya sudah seharusnya bisa P21 Pak. Kalau saya lihat sudah ada tersangkanya, sudah ada barang buktinya, bahkan sudah ada DPO-nya di sini kalau saya lihat ya. Tetapi kenapa kok sampai sekarang berkas ngundur-mandir, bolak-balik ya istilahnya. Nilai kerugian material dari klien Bapak mencapai berapa untuk laporan tipu gelap ini? Kurang lebih 780 juta. Untuk Ibu sendiri Bu sebagai pelapor? Ya, saya sih pasti berharap bisa ada keadilan ya Pak. Karena kita buat LP, tapi kalau sampai kita juga tidak diproses itu kan merugikan sekali kita. Dan ini kan negara hukum. Ya kan saya juga berharap ya ada atensi lah dari Pak Prabowo ya. Bahwa sesuai dengan yang beliau bilang semua mau bersih-bersihkan. Jadi kalau ada seperti ada oknum yang tidak benar ya harus dibersihkan Pak gitu loh. Ya. Bu, upaya yang telah Ibu lakukan sendiri untuk mencari keadilan sudah dalam hal apa aja Bu untuk mencari keadilan dalam pelaporan Ibu ini? Saya juga sudah melaporkan ke Propam Pak. Tapi sejauh ini ya masih belum ada yang panggilan dari saya, panggilan dari Propam untuk saya. Berarti ada dugaan ketidakprofesionalan dari penyidik ya Bu ya? Iya betul Pak. Korban mengaku merugi sebesar 750 juta rupiah setelah modal yang ditanam ternyata investasi bodong. Diduga para korban penipuan tersebut berasal dari seluruh daerah di Indonesia, diantaranya Jawa Timur.